Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sekarang ini masih berada dalam oktav Paskah. Ya, oktav Paskah akan ditutup nanti, ya, ibadat sore nanti itu mengakhiri oktav Paskah. Kita masih bersuka cita, ya, dalam hari raya Paskah, ya, pesta Paskah. Kita mengalami, ya, sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, ya, atas peristiwa penebusan kita, pembebasan kita, ya, dari kuasa maut oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kita masih ada dalam sukacita Paskah, bahwa Tuhan telah bangkit, Tuhan telah hidup kembali. Tuhan Yesus tidak ada dalam dunia, ya, orang mati. Tanda bahwa Tuhan Yesus bangkit adalah penampakannya kepada para murid, ya, kepada para saksi. Ini yang menjadi tanda, ya, salah satu tanda bahwa Tuhan bangkit adalah penampakannya, ya, kehadirannya kepada para murid. Sebagaimana kisah penampakannya, ya, telah kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, ya. Ada dua kisah penampakan. Kisah pertama tanpa kehadiran Thomas. Penampakan kedua, ya, lengkap, ya, Thomas yang disebut Didimus, ya, kembar, ada di situ, ya. Peristiwanya terjadi, ya, pada hari Minggu. Ini pintu-pintu terkunci. Ini menunjukkan, ya, para murid ini belum berubah, ya, sebab belum mendapat, ya, kehadiran Tuhan Yesus, ya. Ini situasi para murid, ya, berada dalam ketakutan, ya, kepada para pemuka Yahudi. Ini ditunjukkan dengan pintu-pintu yang terkunci. Ini salah satu tanda keadaan para murid. Namun pintu-pintu yang terkunci juga mau mengatakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus, ya, mengatasi ruang dan waktu, ya. Tuhan yang bangkit mengatasi ruang dan waktu untuk masuk ke suatu ruangan atau rumah, ya, tidak perlu lewat pintu. Saudara-saudari yang terkasih, sapaan pertama yang disampaikan Tuhan kepada para murid, ya, Ia memberi damai, damai bagi kamu. Ini damai bagi kamu. Apa yang dinubuatkan dalam wejangan perpisahan di sini, ya, digenapi, ya. Tuhan memberi damai, ya, kepada para muridnya. Damai yang diberikan Tuhan Yesus ini damai dari Allah dan bukan damai dari dunia. Kemudian Tuhan Yesus, ya, menunjukkan tangan dan lambungnya, ya, kepada mereka. Ini mau mengatakan soal menekankan akan kehadirannya, ya, secara
identitasnya ya secara manusiawi, ya, dan juga menyatakan akan jati dirinya bahwa dia yang datang di tengah-tengah para murid adalah dia yang sama, ya, yang disalibkan. Melihat mengalami peristiwa ini, ya, para murid bersukacita, ya, bergembira. Ini para murid sekarang diubah, ya, mengalami transformasi, ya, berkat kehadiran Tuhan, melihat Tuhan yang bangkit hadir di tengah-tengah mereka. Mereka mengalami, ya, sukacita, mengalami kebahagiaan, ya, tidak takut lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Tuhan bersabda lagi, ya, damai bagi kamu. Kemudian Tuhan Yesus memberi perutusan, ya, kepada para murid bahwa Bapa telah mengutus putranya Yesus Kristus, dan sekarang dengan Tuhan akan kembali kepada Bapanya. Tuhan Yesus mengutus, ya, para muridnya. Tugas perutusan dari Bapa sekarang diteruskan oleh Yesus kepada para murid. Karya yang selama ini, ya, dikerjakan Tuhan Yesus di dunia ini, ya, akan diteruskan oleh para muridnya. Kemudian Tuhan Yesus, ya, mengembusi mereka dengan Roh Kudus, ya, mereka menerima baptisan Roh Kudus. Dan tentu ini yang akan memampukan, ya, para murid dalam menjalankan tugas perutusan, kekuatan Roh yang menciptakan kembali, ya, para murid, memberi hidup yang baru. Ini yang akan memampukan para murid dalam menjalankan tugas perutusan. Saudara-saudari yang kasih, ini penampakan pertama, dan para murid membagikan, ya, sukacita ini, ya, kepada Thomas. Kami telah melihat Tuhan. Kita bisa merasakan, ya, bagaimana para murid membagikan pengalaman, ya, sukacita, telah berjumpa dengan Tuhan, ya, telah melihat Tuhan, mau berbagi kebahagiaan sukacita, ya, kepada Thomas. Namun apa yang terjadi, ya, ini Thomas ini menolaknya. Thomas akan percaya kalau Tuhan bangkit, tidak hanya melihat, ia menuntut bersentuhan, ya, dengan luka-luka yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Sebelum aku melihat bekas paku, ya, pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini permintaan Thomas. Akan percaya kalau bisa bersentuhan dengan luka-luka yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang kasih, Thomas selama, ya, seminggu, ya, berada dalam keadaan yang demikian, ya. Bagaimana wangkotnya dirinya, ya, hatinya, pikirannya. Baru seminggu kemudian, ya, Tuhan Yesus, ya, menampakkan diri, ya, kepada para muridnya. Dan sapaan pertama, ya, memberi damai, ya, kepada para murid. Kemudian Tuhan Yesus, ya, memberi kesempatan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku,
ulurkanlah tanganmu, taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini Tuhan memberi kesempatan kepada Thomas. Namun sebelum itu dilakukan minta supaya Thomas percaya. Saudara-saudara yang kasih, dan kita mendengar pengakuan yang agung dari Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan yang agung yang keluar dari diri Thomas, dan tentu ini pengakuan yang agung melebihi dari pengakuan-pengakuan yang lain akan Tuhan yang bangkit. Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Melihat Yesus, melihat Bapa sendiri, melihat Allah sendiri yang hadir dalam diri Yesus, bahwa Bapalah yang mengutus Tuhan Yesus. Putra dan Bapa adalah satu. Kemudian Tuhan Yesus memberi peneguhan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini yang terjadi pada Thomas, karena Thomas melihat Tuhan, maka ia percaya. Kemudian Tuhan bersabda, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tentu kita ingat akan murid yang dikasihi, pengalaman pada Minggu pagi Paskah, murid yang dikasihi ketika masuk ke makam Tuhan dan melihat kain-kain, kain kapan, kain peluh, semuanya tertata dengan rapi. Murid yang dikasihi percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Maka murid yang dikasihi tanpa atau sebelum melihat penampakan Tuhan, ia telah percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Dan tentu sabda ini kemudian ditujukan kepada para murid sepanjang masa, karena tidak melihat Yesus, tidak mendapat anugerah secara khusus seperti para rasul melihat Yesus, kita percaya para murid kemudian ini percaya kepada Tuhan tanpa mendapat anugerah penampakan, namun percaya, maka dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Maka sabda ini sekarang juga ditujukan kepada kita semua, bahwa kita sebagai orang yang berbahagia, percaya kepada Tuhan tanpa mendapat anugerah khusus penampakannya, kehadirannya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Paskah yang dialami para murid, sebagaimana dinyatakan dalam bacaan hari ini, pengalaman Paskah, kehadiran Tuhan, membuat para murid tidak takut lagi. Mereka mengalami sukacita, kebahagiaan. Mereka dimampukan untuk menjalankan tugas perutusan. Demikian juga pengalaman Paskah mengubah diri Thomas yang sebelumnya tidak percaya menjadi orang yang percaya. Ini pengalaman Paskah, kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit mengubah diri para murid, mengubah hidup mereka. Belajar dari para murid, kita merayakan Paskah, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi, melalui sabdanya, melalui tubuh dan darahnya.
Ini pengalaman Paskah yang kita alami. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengalami pengalaman Paskah, ya, berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, yang hadir di tengah-tengah kita dalam sabdanya, dan juga Tuhan bersatu dengan kita dalam tubuh dan darahnya. Hendaknya ini juga mengubah hidup kita menjadi murid yang penuh sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, ya, karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan hendaknya ini juga memampukan kita, ya, sebagai murid-muridnya untuk menjalankan tugas perutusan. Dimanapun kita berada, kita juga diberi kepercayaan oleh Tuhan, ya, untuk bersaksi menjadi utusannya, menjadi, ya, pewarta, ya, kabar sukacita. Hendaknya pengalaman Paskah kita berjumpa dengan Tuhan benar-benar mengubah hidup kita.